Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Harus sehat. Semua bahagia? Harus dong bahagia. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah kami yang maha kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang senantiasa boleh kami rasakan, sehingga kami pada hari ini dapat merasakan bahwa kasih-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan firman-Mu, kiranya firman dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabda oleh Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-11 hingga ke-19. Lukas 17 ayat yang ke-11 hingga 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengalami masalah atau suatu penderitaan, seberapa sering sih kita mencari dan berteriak kepada Tuhan untuk meminta tolong? Seberapa sering? Dapatkah kita menghitung seberapa banyak yang telah kita teriakan kepada Tuhan? Ada yang bisa menghitung sudah seberapa banyak dan seberapa seringnya? Pastinya tidak terkira, sudah banyak sekali kita berteriak dan minta tolong kepada Tuhan. Tetapi, sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah kita teriakan, atas apa yang telah kita mohonkan? Sudahkah? Mengucapkan kata terima kasih merupakan sebuah pembelajaran dasar etika kehidupan yang pertama-tama diberikan atau diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Berterima kasih memang menjadi etika umum yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Itulah pelajaran penting juga yang hendak Yesus ingin ajarkan melalui bacaan kita pada hari ini, yaitu tentang berterima kasih atau mengucap syukur dan mempercayai iman yang telah diberikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan kembali pertanyaannya, sudahkah kita hari ini berterima kasih
kepada Tuhan Yesus. Ketika kita telah membuka mata, ketika kita telah dapat kembali merasakan nafas ini, sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Jawabannya ada di hati Bapak Ibu masing-masing. Di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus ketika sedang dalam perjalanannya menemukan orang yang sedang mengalami sebuah penyakit kusta. Penyakit kusta pada zaman itu dianggap sebagai penyakit yang sangat najis dan membuat orang yang mengalaminya disingkiri dari pemukiman, mendapat sanksi sosial atau dijauhi dari sosial. Pokoknya dianggap yang tidak baik. Tidak mudah untuk sembuh dari kusta. Orang yang sudah merasa sembuh pun tidak dengan mudah kembali pada komunitasnya. Harus ada sebuah pembuktian dan penegasan dulu dari imam dan dinyatakan bahwa ini sudah sembuh. Oleh karena itu orang yang sudah sembuh dari kusta akan sangat bersyukur sebab bisa kembali menjalani kehidupannya dengan baik yang normal bersama dengan orang-orang lain. Tetapi tidak demikian halnya dengan 9 orang yang telah Yesus sembuhkan dari penyakit kusta tersebut. Mereka tidak kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Dan tidak heran bila Yesus marah pada orang-orang tersebut. Karena apa? Karena kesembuhan yang mereka alami adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Kesembuhan mereka tidak menyentuh hati mereka. Dan itu yang membuat mereka, 9 orang itu tidak bersyukur atas apa yang telah Yesus berikan. Dan mereka tidak mengenali Yesus sebagai Mesias yang adalah menyelamatkan mereka. Mereka menerima anugerah Allah tetapi tidak merespon dengan iman dan ucapan syukur dan terima kasih. Berbeda dengan satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucapkan syukur. Orang tersebut menyadari bahwa kesembuhan itu datang dari Allah melalui Yesus. Dan karena itu, ia bukan hanya mematuhi perintah Yesus untuk menemui imam, tetapi juga kembali kepada Yesus setelah ia disembuhkan. Ia memuliakan Allah bahkan dengan suara nyaringnya. Oleh karena imannya, ia telah diselamatkan. Anugerah Tuhan Yesus membuat kita diselamatkan. Dan sudah seharusnya dan semestinya itu kita wujudkan di dalam sikap dan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Marilah kita melihat kembali isi doa kita, isi pengharapan kita, isi permohonan kita. Dari sekian banyak doa yang berisi tentang permohonan, seberapakah yang berisi tentang ucapan syukur dan terima kasih atas pujian, atas apa yang telah diberikan kepada kita. Marilah kita bukan hanya melihat apa yang perlu kita minta dari Allah, tetapi juga apa yang telah Allah perbuat sampai di titik ini. Sampai di titik di mana Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada saat ini merasakan kebahagiaan, merasakan anugerah daripada Tuhan. Dan marilah kita bersyukur dan berterima kasih atas itu. Kiranya iman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan mempercayai setiap apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau dengan mukjizat-Mu betul-betul dapat menyatakan, mewujud nyatakan apa yang tidak mudah bagi manusia, itu semua dapat Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami dapat mensyukuri setiap hal yang boleh kami rasakan. Hari ini Tuhan, kami memohon agar mukjizat-Mu nyata dan menjadi nyata untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon kesembuhan, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali tersenyum, dapat kembali berkumpul dengan keluarga tercinta.
Dan kami juga berdoa Tuhan, serta memohon kepadamu, agar kehidupan kami tetap Engkau naungi dengan berkat kasih-Mu, sehingga kami dapat mensyukuri setiap apa yang berasal daripadamu, dan kami dapat menjadikan ini berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang memberikan kami damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.